Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang reliability. Apa sih itu software reliability? Bagaimana sih cara menghasilkan sebuah software yang memiliki reliability tinggi? Dan apa yang menyebabkan sebuah software itu gagal? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aris Lariandi, NIM 2016-225, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hero Anam, NIM 2016 178. Oke, sebelum kami menjelaskan tentang materi, sebelumnya di sini kami mengambil rujukan dari bukunya Murali Cemuturi yang berjudul Mastering Quality Assurance. Nah, yang kami bahas di bagian ini yaitu di chapter 7 tentang software reliability. Oke, selanjutnya apa sih reliability itu? Apa sih software reliability itu? Software reliability itu didefinisikan sebagai probabilitas bahwa perangkat lunak akan berfungsi tanpa kegagalan dan cacat untuk jangka waktu tertentu dalam lingkungan tertentu. Reliability berarti pengiriman dengan tingkat kinerja bebas cacat yang sama selama masa pakai produk. Dengan artian, kemungkinan operasi program komputer bebas dari berbagai kegagalan, baik di dalam suatu lingkungan tertentu dan juga waktu tertentu. Selanjutnya, kenapa perlu dilakukan pemeliharaan sebuah software setelah sebuah software itu didistribusikan? Karena yang pertama, untuk memperbaiki segala cacat yang ditemukan selama penggunaannya atau yang timbul sebagai akibat dari sistem perubahan konfigurasi, yaitu seperti pembaruan sistem operasi dan utilitas lainnya. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan fungsionalitas yang diperlukan oleh lingkungan bisnis yang berubah. Atau yang ketiga, untuk memodifikasi fungsionalitas untuk memenuhi bisnis atau lingkungan perubahan. Penggantian produk mungkin diperlukan ketika suatu produk membutuhkan perubahan besar dalam fungsi, atau ketika ada perubahan paradigma di lingkungan seperti ledakan internet. Kondisi seperti ini jarang terjadi, dan karena itu dapat diharapkan bahwa suatu produk akan berada di bawah perangkat lunak untuk perawatan waktu yang lama. Selanjutnya, defect dari sebuah software. Yang pertama, mungkin ada kekurangan dalam spesifikasi yang ditentukan untuk produk. Desain perangkat lunak itu sendiri bisa cacat, atau sebagian dari desain asumsi bisa memiliki cacat. Yang kedua, konstruksi produk perangkat lunak bisa saja rusak. Semua aktivitas quality assurance mungkin tidak dilakukan, atau bisa juga dilakukan setelah dilakukan tanpa ketekunan yang diperlukan. Yang ketiga, seperti yang dinyatakan sebelumnya dalam buku ini adalah fakta yang diterima secara umum 100% menguji dan mengungkap 100% cacat tidak praktis. Beberapa cacat masih tetap. Yang keempat, semua produk perangkat lunak dikembangkan menggunakan platform pengembangan. Dan platform itu mungkin memiliki beberapa cacat yang hanya muncul di permukaan ketika serangkaian kondisi tertentu muncul. Yang kelima, perubahan dalam konfigurasi sistem seringkali
membawa konsekuensi tak terduga, kondisi yang menyebabkan produk tidak berfungsi. Yang keenam, pembaruan dan tambalan untuk perangkat lunak sistem seperti sistem operasi dan utilitas lain dapat menyebabkan produk tidak berfungsi. Nah, itu adalah beberapa defect dari sebuah software. Selanjutnya, bagaimana cara menghasilkan sebuah software atau perangkat lunak yang memiliki reliability tinggi? Yaitu melakukan semua aktivitas quality assurance pada sebuah software selama tahap pengembangannya, dan juga dilakukan dengan ketekunan yang tinggi. Dengan begitu, bisa menghasilkan sebuah produk atau software perangkat lunak yang handal. Keandalan produk perangkat lunak juga dikonfirmasi melalui perangkat lunak yang luas pengujiannya, yang dijelaskan secara lebih rinci di dalam chapter 6. Dan berikut ini adalah aspek kritis dari manajemen proyek yang dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan suatu produk atau sebuah software perangkat lunak, yaitu yang pertama quality management, yang kedua konfigurasi manajemen, yang ketiga proyek manajemen, dan yang keempat adalah tim moral. Selanjutnya, menurut kami, item-item yang perlu dipantau terkait reliability, yaitu yang pertama adalah failure rate, yang artinya failure rate adalah tingkat kegagalan. Tingkat kegagalan itu ditentukan sebagai jumlah kegagalan selama periode waktu tertentu, yaitu seperti kegagalan per bulan, kalender, atau kegagalan per kuartal tahun. Yang kedua adalah downtime due to software failure, artinya downtime karena kegagalan dari perangkat lunak tersebut, yaitu dinyatakan sebagai jumlah jam-jam produk yang tidak dapat digunakan, lebih sering daripada tidak. Kegagalan perangkat lunak itu tidak menyebabkan produk itu dimatikan. Terkadang kegagalan dapat menyebabkan sebuah fungsionalitas tertentu menjadi tidak tersedia. Waktu henti perlu dihitung, bahkan jika hanya satu fungsi yang tidak tersedia. Item yang ketiga adalah expenditure incurred for repair, yang artinya adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk perbaikan. Itu normal untuk mendedikasikan beberapa personel untuk pekerjaan pemeliharaan, terlepas dari terjadinya kegagalan. Ini adalah biaya tetap konstan sepanjang umur produk. Sumber daya tambahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan untuk menangani gangguan sistem ketika sumber daya khusus tidak tersedia atau tidak cukup untuk melakukan pemeliharaan yang diperlukan. Selanjutnya adalah kegagalan sebuah software. Kegagalan perangkat lunak dapat disebabkan oleh cacat yang melekat pada perangkat lunak, seperti kesalahan, ambiguitas, kekeliruan, asumsi salah, salah tafsir atas requirements atau spesifikasi, tidak berfungsinya alat pihak ketiga, tidak memadai verifikasi dan validasi, dan penggunaan yang salah atau tidak terduga, dan lain sebagainya. Dan juga di sini kami membahas jenis-jenis beberapa yang mungkin sering terjadi kegagalan pada sebuah software, yaitu yang pertama adalah kesalahan desain perangkat lunak. Yang pertama yaitu kekurangan arsitektur. Yang kedua, masalah penanganan pengecualian. Yang ketiga, masalah keterlacakan spesifikasi atau persyaratan dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu kesalahan pengkodean atau konstruksi, yaitu yang pertama pengawasan langkah yang terlewatkan, yang kedua kesalahan kelalaian dan komisi,
Yang ketiga, kode tidak efisien. Yang keempat, kode ambigu. Nah, yang ketiga, kegagalan sebuah software jenis-jenisnya yaitu masalah jaminan kualitas verifikasi. Masalah di kualitas assurance-nya. Yaitu yang pertama, perangkat lunak tidak memadai, validasi perangkat lunak tidak memadai, tidak menggunakan penguji perangkat lunak khusus, tidak memverifikasi hasil tes, tidak memverifikasi hasil tes, tidak mengukur kualitas produk perangkat lunak, dan juga tidak memiliki departemen quality assurance, dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa ingin mengetahui lebih banyak, bisa membaca sendiri di bukunya Murali Cemuturi yang berjudul Mastering Quality Assurance. Jangan lupa dibaca bukunya. Mungkin itu saja materi dari kami. Jika banyak kesalahan baik dari penjelasan materi atau kurangnya video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.